Jadi problemnya adalah apa yang dipelajari itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke. Nah, itu jadi masalah. Mendidik itu bukan hanya keterampilan praktis ya, Ya. tapi membuat pemahaman terhadap etika bisa diserap dengan baik, menjadi laku dan segala macam. Orang bisa membedakan mana baik dan buruk, mana salah dan benar dan segala macam. Itu jauh lebih utama. Sehingga bukan soal misalkan otomotif, oh dia bisa dandani mesin rusak jadi beres gitu, tapi beyond itu semua. Untuk bisa menguasai sebuah negara atau kawasan, dia harus memahami kawasan itu seutuhnya. Maka dibangun satu perpustakaan besar, kemudian ada pengiriman ilmuwan-ilmuwan secara masif dari Amerika ke Indonesia. Semakin panjang jarak pandangnya, itu semakin kita bisa lagi kencang, ya kan? Nah, makanya yuk bareng-bareng kita mulai belajar tentang studi masa depan. Oke, ya. Jadi selamat datang Wid di Refactory. Thank you. Ya, Makasih jadi, undangannya. Ya, jadi kali ini kita kedatangan seorang yang spesial ya nih. Ini teman SMA dulu, tapi sekarang dia udah jauh sekali nih. Jadi kalau untuk gambaran studinya, tak emphasize dulu karena dia ini berkaitan dengan topik yang kita mau bahas hari ini, soal pendidikan secara umum ya. Jadi kalau Widya ini saat ini sedang ngejar doktoral di Prancis ya Widya, untuk bidang bisnis administrasi ya, lebih ke bisnis praktikal ya gitu. S2-nya dia ini di Rusia, kemudian S1-nya tadi sempat cerita dia sempat ngambil 2 jurusan ini, filsafat sama politik ya, tapi yang selesai tadi yang politik ya di UGM ya. Jadi dia ini juga tadi udah aku sebutkan Mas Rektor muda UNU periode tahun lalu ya, baru mulai ya Wid ya. Tahun ini baru start, oke. Dan masih aktif untuk yang di staf kementerian itu, Wid? Yes. Masih aktif juga. Jadi ya itu sedikit sedikit profil ya tentang tamu kita hari ini, kayak gitu. Jadi hari ini tadi sudah aku sebut kalau bulan lalu kita sempat datangkan Wid Mas Abrang, itu kita bicara soal tokenomik, kemudian soal matinya kepakaran di media sosial. Nah hari ini aku pengen kita bahas tentang pendidikan, Wid, karena kalau dari resumemu ini resume pendidikan, kemudian dari statusmu saat ini yang menjabat sebagai rektor muda, ini kupikir aku bisa belajar banyak soal pendidikan dari sudut pandangmu tentu aja soal ini, kayak gitu. Oke, jadi untuk memulai aku pengen memulai sedikit sebelum aku masuk ke pertanyaannya, memulai dengan sedikit optimisme ya Wid ya. Jadi kalau dari yang kulihat terutama optimisme tentang masa depan Indonesia Wid. Jadi kita nggak cuma ngeritik, kita coba aku pengen mulai dari standpoint yang agak beda kali ini, optimisme tentang masa depan kita. Jadi kenapa aku sebut kita layak untuk optimis? Karena pandemi kemarin ngasih gambaran yang menarik kalau buat aku, terutama di landscape Asia ya. Jadi kalau kita lihat, aku mau ngomong soal kecepatan recovery negara-negara di Asia, itu ternyata punya korelasi yang kuat terhadap generasi muda. Kenapa tak sebut gitu? Jadi di satu sisi kita punya negara-negara kayak status quo ya, negara besar kayak Jepang, Korea Selatan, Singapura, China, ini salah satu ekonomi terbesar di Asia lah. Yang ternyata tahun per tahun ini kalau aku baca laporan annual growth-nya itu nggak ada yang lebih dari 4%. Jadi Jepang itu 1,8, Singapura itu sekitar 2, sekian kayak gitu. Terus China dan Korea tadi berbagi sekitar 4 lah. Sementara di sisi yang lain kita punya negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia, India, itu yang dengan pengecualian Indonesia ya, itu growth annualnya 13-14. Indonesia
di angka sekitar 5,7 sekian kayak gitu, year on year annual growth-nya. Nah, kenapa aku sebut ini berkaitan langsung dengan anak muda? Karena ternyata kamu juga bisa lihat profil demografiknya itu menunjukkan hal yang sama. Jadi Jepang itu usia rata-ratanya 48 tahun saat ini ya. Terus Malaysia sama 43 kayak gitu. Terus Singapura itu 42. Yang paling muda mungkin China itu 38. Sementara yang terakhir aku sebut tadi yang punya perkembangan cepat untuk recover yang 14% bahkan Indonesia juga 6% kayak itu jauh melampaui mereka jauh. Itu usia rata-ratanya Vietnam 30, Indonesia Malaysia 29, India malah 28. Dengan stok pemuda di bawah 20 tahun itu yang satu tadi itu 16%, yang kita itu 30%. Artinya kalau kita lihat ke depan ini super prospek ini menurutku. Menurutku. Jadi data yang tadi coba aku sampaikan di awal ini menunjukkan mestinya kita harus optimis ngelihat post pandemic world, karena di satu sisi negara-negara Asia yang selama ini kita kenal besar itu sedang menua ternyata. Sementara negara-negara yang terakhir ku sebut itu sedang naik ya. Nah, menurutku salah satu faktor yang akan kemudian determine ya atau menjadi penentu, tentu ada banyak faktor, tapi menurutku ada satu faktor yang akan sangat menentukan apakah modal ini bisa benar-benar terleverage, itu soal pendidikan gitu, menurutku. Nah, kita tadi sempat bicara sebelum kita masuk ke talk ini, kita bicara banyak tadi menggali motifmu, sekolah dan seterusnya. Mungkin kamu bisa ngasih insight ke kita, ke audiens Refactory. Ini kamu masuk di satu sisi rektor kayak gitu, tapi di sisi lain juga kamu punya perspektif dari sudut pandang administrasi negara ya. Menurutmu mungkin kamu bisa nyebutkan beberapa problem utama di pendidikan kita saat ini yang menurutmu perlu secara immediate ya, perlu segera diadres. Silakan. Oke, pertama aku mau menyampaikan makasih. Sebenarnya sejak lulus tahun sekian, berapa ya? Tahun 2004 kita lulus. Ini tuh pertemuan ketiga kayaknya. Ketiga atau keempat ya? Iya, pertama pas aku nikah. 7 tahun lah ya. Ini kayaknya pertemuan keempat, jadi senang setelah belasan tahun nggak ketemu, terus kemudian malah diundang ke sebuah podcast. Cuman gini, kalau dia bilang mau belajar, sebenarnya saya udah belajar duluan. Tadi tuh Taufan ngasih banyak info yang menurut saya insightful ya. Dia bilang soal penduduk kita itu kata-kata anak muda dan segala macam. Justru itu malah memberikan info baru. Soal pendidikan gimana? Tadi apa sih problem terbesar? Sebenarnya banyak, cuman saya mau highlight satu dari sekian banyak itu. Soal mismatching ya. Jadi problemnya adalah apa yang dipelajari itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, itu jadi masalah. Misalkan gini, setelah anak-anak kuliah gitu, sekolah, mereka itu kan mau masuk ke dunia kerja. Sebenarnya yang dibutuhkan di dunia kerja itu skill seperti apa sih, pengetahuan kayak apa sih gitu. Misalkan kebutuhannya itu A, B, C, D, E. Ini ternyata di kampus dan di sekolah tuh yang dipelajari adalah D, E, F, G, H. Sehingga waktunya habis, kemudian 4 tahun, 5 tahun, tapi ternyata ketika lulus mereka tetap tidak siap kerja gitu. Problemnya di situ. Jadi tidak match antara yang dipelajari dengan yang dibutuhkan. Solusinya apa? Ya sudah, yuk kita bikin match gitu. Kampus, sekolah itu harus mulai sadar diri bahwa yang mereka tawarkan, mereka ajarkan itu tidak match. Nah, kemudian mereka mulai membuka diri, mulai membangun interaksi dengan dunia kerja, dengan industri, dengan pemerintah, yang mereka itu akan menjadi end user. Nah, misalkan ke industri, ada gini ya, karena disrupsi kan macam-macam tuh, dari mulai karena teknologi informasi, disrupsi karena climate change, karena pandemi, karena struktur demografi di mana anak muda kian dominan menguasai dan segala macam, itu kan buat perubahan. Nah, segala disrupsi itu akhirnya memunculkan ada job loss, ada job gain. Jadi ada kerjaan-kerjaan yang dulu itu eksis, hilang, tapi kemudian muncul pekerjaan baru.
Nah, sebenarnya kebutuhan tenaga kerja itu tetap bahkan meningkat. Cuman jenis pekerjaannya itu beralih dari A menjadi B. Nah, makanya kemudian job loss, job gain gitu kan. Kerjaan-kerjaan baru itu biasanya menuntut juga kualifikasi baru. Masalahnya kerjaannya baru, kualifikasinya baru, tapi seringkali lembaga pendidikan itu masih stuck di posisi yang lama gitu. Jadi dulu mungkin match, tapi tidak lagi sekarang gitu. Misalkan sekarang kebutuhan sumber daya manusia digital kan sangat kuat, tapi ternyata misalkan respon di dunia pendidikan tinggi tidak cukup cepat, misalkan kayak gitu. Jadi kalau ditanya masalahnya apa, itu salah satu masalah utama. Salah satu menurutmu yang paling besar itu soal mismatch, dan kalau aku bisa simpulkan itu reason kenapa diantara aku sempat melihat salah satu wawancaramu kayak gitu. Jadi kamu nyebutkan soal ada 3 mandat itu yang dari NU ya, di mana kemudian kamu memilih memprioritaskan profesionalisme itu menurutmu karena kamu pengen address isu soal mismatch ini ya, berarti ya? Itu agak beda. Jadi agak beda ya. Supaya ini audiens dapat konteksnya. Jadi memang UNU, saya dapat amanah sebagai rektor UNU Yogyakarta, ini bulan ke-6. Ya. Nah, pertama kali saya menjabat, saya cek dulu mandatnya itu apa sih. Okay. Jadi sebelum melangkah, jelas dulu mandatnya apa. Ternyata UNU Jogja itu punya 3 mandat. Yang pertama disebut sebagai mandat keilmuan. UNU sebagaimana kampus yang lain itu sebagai institusi yang mengembangkan ilmu pengetahuan, pengembangan teori dan segala macam lah, riset-riset yang yang akademik baru segala macam. Yang kedua mandatnya itu adalah mandat sosial. Jadi ikut terlibat dalam penyelesaian problem-problem sosial di tengah masyarakat, kemiskinan, stunting, isu misalkan soal kekerasan seksual, isu tentang climate change. Jadi apa nih peran kampus dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ya, yang ketiga itu mandatnya kita sebut sebagai mandat profesional. Ikut mencetak SDM unggul sebagai motor pembangunan bangsa. Jadi, nah ini kan ada 3 mandat. Yang menarik dari statuta UNU Jogja itu masing-masing periode rektor itu boleh menentukan mandat mana yang bisa menjadi prioritas. Bukan berarti yang lain tidak digarap gitu, tapi titik beratnya di mana gitu. Nah kemudian kami memilih itu berdasarkan konteks, nggak asal yang ini aja gitu. Nah kita elaborasi ya. Jadi kampus yang berafiliasi ke NU itu totalnya ada 500-an. Yang terdaftar di LPTNU itu kayak diktinya NU itu ada 270. Yang menggunakan nama UNU itu ada 40-an se-Indonesia. Ini sekaligus promosi, jadi ada kayak UNU Surabaya, Cilacap, Jepara itu ada 40-an, banyak. Mungkin nggak pada tahu tapi kenyataannya banyak. Nah dari 40-an itu yang di bawah PBNU itu ada 27. Sisanya itu di bawah yayasan dan segala macam, makanya disebut terafiliasi ke NU. Nah UNU Jogja itu salah satu yang berada di bawah langsung PBNU. Nah sekarang kan gini, untuk kita menentukan arah kita harus tahu dulu posisi kan, konteks tadi. Jadi ternyata UNU Jogja ini satu dari 500-an kampusnya NU. Kemudian di Jogja ada berapa kampus? 120-an. Kita satu dari 120 yang ada di Jogja. Di Indonesia ini berapa sih? Konon ada sekitar 2.700-an kampus. Kita berarti kan satu dari 2.700 kampus yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa beda UNU Jogja dengan kampus yang lain gitu? Apa cuma buat nambah-nambahin doang? Apa pembedanya? Apa posisinya? Segala macam, apa keunggulannya? Nah terus minimal ada 2, bedanya UNU sama kampus NU lain, bedanya UNU sama kampus umum di Indonesia. Ada Atmajaya, ada apalagi UMY, ada UNY, ada UGM, itu BINUS, bedanya apa? Nah tak jawab yang bedanya dengan kampus NU ya. Kita lihat konteks NU ini seperti apa. Ternyata tahun ini itu kan berbarengan dengan 1 abad NU. Jadi NU ulang tahun yang ke-100. Nah kita refleksi 100 tahun NU berdirinya organisasi NU ya, organisasi ya, sebagai organisasi.
Nah, ternyata setelah 100 tahun kontribusi itu sangat besar, mencetak ulama, menjadi tuntunan umat, isu-isu kebangsaan kayak gitu-gitulah. Tapi kalau kita refleksi lebih dalam, otokritik, ternyata kontribusi itu belum di berbagai bidang, masih di bidang-bidang tertentu, khususnya sosial, politik, keagamaan gitulah. Tapi banyak bidang, khususnya bidang baru di mana peran NU itu masih sangat terbatas. Di mana di bidang profesional, industri keuangan, industri kesehatan, industri IT, sektor misalkan pertambangan gitu ya. Sektor itu di BUMN kader NU belum banyak. Terus kemudian kayak kalau di kementerian itu di Bappenas, di perdagangan, keuangan itu belum, terpusatnya di Kemenak kayak gitu-gitulah. Nah, pastinya kan juga NU punya kampus itu harapannya kan ikut juga berkontribusi dalam pengembangan NU kan. Nah, terus kami berpikir, di abad kedua NU itu saatnya NU mulai merambah ke bidang-bidang yang lain. Nah, tantangan NU di abad kedua itu bagaimana melahirkan lebih banyak kader profesional. Nah, terus kemudian, kalau memang itu salah satu tantangan dan kebutuhan NU, UNU ambil peran di situ aja. Jadi sekarang di periode kedua, UNU Jogja itu tagline-nya The Leading Professional Hub University, gitu. Jadi ingin menjadi kampus andalannya NU dalam mencetak profesional unggul. Jadi merespon kebutuhan NU. Maksudku itu juga punya interseksi yang jelas terhadap identifikasi masalah yang tadi kamu sampaikan di awal, maksudnya bahwa kamu melihat salah satu problem besar itu kan soal mismatch tadi itu. Betul. Adanya luasnya ruang kerja baru kayak gitu, tapi belum ada perubahan yang signifikan di tataran institusi pendidikannya kayak gitu. Mungkin sebelum kita move ke sedikit maju, aku pengen sedikit elaborasi lebih jauh tentang yang approach-mu sebagai rektor ini. Kalau dari kamu sendiri, apa yang menurutmu, ini kan tadi di awal tadi kita berangkat bahwa kita punya bonus demografi yang sudah mulai menunjukkan dampaknya pada terutama post pandemi ya. Kemarin dengan kecepatan recovery yang menurutku itu agak sulit nggak direlasikan dengan profil demografinya kayak gitu. Karena tadi sangat jelas profil demografi yang usia di 30 itu dengan pengecualian Indonesia yang 6% lainnya 13-14, sementara yang lain kecil. Nah, yang coba kamu lakukan atau menurutmu bisa dilakukan dalam waktu dekat kayak gitu, atau yang udah kamu lakukan? Gini ya. Kadang orang melihat bonus demografi itu given gitu. Enggak. Bonus itu tidak given, itu sesuatu yang diperjuangkan. Jadi dia bisa menjadi bencana, bisa menjadi berkah. Ada kemungkinan komplikasi lah ya, bisa jadi liability. Lanjut. Jadi bonus itu adalah ketika memang angka produktifnya dominan dibandingkan angka non produktif. Tapi itu bisa menjadi bencana, bisa menjadi berkah. Harapan kita berkah itu apa? Ketika angkatan mudanya itu siap kerja, siap berwirausaha, misalnya kayak gitu, terrealisasi potensinya tadi ya. Betul. Nah, tapi kalau misalkan dari sisi angka besar, tapi kemudian tidak siap kerja, misalkan ini dibutuhkan engineer seperti di refactory ya, dibutuhkan software developer dan segala macam, kita nggak punya ilmunya gitu. Ya akhirnya kerjaannya itu kemudian kita nggak bisa akses, yang ambil kerjaan orang lain, banyak yang nganggur, pengangguran di mana-mana, itu akan jadi beban. Justru akan jadi masalah. Orang nggak punya pekerjaan jadi masalah. Bahkan untuk jadi wirausaha itu juga butuh skill, butuh pengetahuan, butuh kapasitas gitu. Sehingga dia akan menjadi berkah kalau ready gitu intinya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Ya persiapkan gitu. Lagi-lagi lembaga pendidikan itu punya peran yang sangat vital. Dia itu jadi gini, untungnya di Indonesia itu masih menjadikan sekolah itu kayak itu kayak sebuah keniscayaan. Orang itu pasti sekolah harus ya. Jadi tanpa dipaksa orang udah pasti masuk sekolah gitu kan. Nah, sekarang dia bisa menjadi dosa besar kalau sudah masuk tapi kemudian memberikan arahan-arahan yang salah. Jadi karena waktu yang dikonsumsi itu sangat besar.
5 tahun, 4 tahun, ternyata setelah lulus nggak bisa apa-apa gitu. Itu dosa besar pendidikan tinggi. Makanya kemudian apa? Lakukan reorientasi kurikulum. Terus kemudian apa itu coba kita dikasih keterangan soal term yang barusan tadi, reorientasi kurikulum itu maksudnya gimana tuh? Reorientasi ya sebenarnya simpel gini ya, cek kurikulum di perguruan tinggi itu sesuai enggak dengan kebutuhan. Kita tak ulang semuanya. Iya, intinya kita harus evaluasi. Setelah dievaluasi disesuaikan. Jadi ternyata ini mata kuliah ini udah nggak relevan. Metode ini sudah jadul, segala macam, akhirnya kemudian disesuaikan sehingga kemudian jadi updated dan relevan. Sebenarnya Mas Menteri dengan background dari dunia industri itu sudah sangat baik tuh, ada kurikulum Merdeka Belajar dan segala macam. Intinya apa? Kalau pada akhirnya, jadi gini, berdasarkan data itu less than maybe 3 or 5% yang lulusan kampus itu menjadi akademisi. 95% lainnya itu kemana? Ke dunia kerja. Tapi kan selama ini seakan-akan kampus itu membayangkan lulusannya semua menjadi akademisi, gitu. Nah, kalau memang mereka pada akhirnya menjadi praktisi, maka mereka perlu dipapar dengan para praktisi gitu. Mereka tidak hanya belajar dari dosen. Kampus Merdeka itu ya. Betul. Jadi ya, dosen memang ditrain untuk menulis, kemudian mengajar, membangun teori dan segala macam. Kalau mahasiswa hanya ketemu itu, ya mungkin dari sisi teori kuat, tapi dari sisi praktisnya sangat lemah. Makanya kemudian, kamu belajar itu jangan cuma dari dosen, belajarlah ke siapapun, dan itu direkognisi oleh kampus. Kamu belajar itu jangan hanya di kelas, belajarlah membangun proyek di desa, belajarlah magang di perusahaan, dan semua itu direkognisi menjadi SKS. Sebenarnya karena ada kebijakan yang sentral seperti itu, kampus-kampus itu diakselerasi. Jadi punya kesadaran, tidak punya kesadaran, akhirnya dipaksa, dan itu bagus. Kalau menurutmu program yang barusan kamu sampaikan ya, kayak kita agak narrowing down soal policy yang kamu barusan sebut soal kampus Merdeka tadi, jadi ada awareness baru, ada kesadaran baru bahwa untuk catching up ini kita perlu expose mahasiswa yang mau lulus ini, terutama di beberapa semester terakhirnya, untuk benar-benar terjun. Dari sisi kebijakan yang semacam itu, ada nggak indikator yang coba dipakai di situ? Gimana kita ngukur efektif enggaknya policy semacam itu kalau dari standpoint kebijakan itu sendiri? Ukurannya apa itu? Karena memang saya nggak menekuni isu itu secara mendalam, pakai asumsi ya. Semua kebijakan itu pasti dipersiapkan secara normatif, instrumen evaluasinya. Jadi ketika sebuah kebijakan dirilis, nanti dia dievaluasi dengan cara apa, dikatakan berhasil kalau apa, gagal kalau apa. Nah, bayangan saya problem utamanya itu kan readiness, kesiapan kerja. Kemudian kampus Merdeka Belajar itu menjadi solusinya. Ya simpel, nanti dikatakan sukses ketika angka readiness-nya itu meningkat. Nah, jadi kalau kenapa aku tanya kayak gitu, karena buat kita di Refactory itu jadi bootcamp secara umum mulai 2017 itu muncul dan mulai mengenforce menurutku ukuran yang baru gitu. Jadi kalau di kita itu, kita dulu ada namanya SSOM. Jadi SSOM itu semacam mekanisme transparansi. Artinya setiap bootcamp itu mesti melaporkan output dari proses pembelajaran di dalamnya. Agar tapi ini aku mau bilang ini agak pendekatan yang agak liberal ya menurutku. Kenapa aku sebut liberal? Karena pada intinya dia memperlakukan peserta bootcamp itu sebagai klien, dan klien di sini perlu tahu apa yang ditawarkan penyedia layanan ini kayak gitu. Jadi bukan dari standpoint itu. Nah, kenapa aku tadi coba ngejar ke arah policy yang barusan kamu sebut, karena policy tadi itu sendiri kan baru. Maksudku. Jadi aku bayangkan ukurannya pun aku nggak yakin bisa di cover dengan ukuran-ukuran yang lama, karena ini sendiri kan program yang relatif baru kan ya. Kita dulu waktu kuliah juga nggak ada itu. Mungkin kalau ada kamu lebih senang itu. Ya, zaman kita kuliah dulu tahun 2000-an. Jadi aku
aku berharap kalau itu diadopsi meskipun itu bisa lebih maju lagi, tapi akan bagus kalau ukurannya yang kamu tadi bilang readiness itu berupa angka yang konkret, misalnya. Misalnya ya, tak kasih contoh. Setiap perguruan tinggi sekarang itu didorong untuk melakukan tracer study ya. Intinya kan melacak alumninya itu pada kemana, waktu jeda setelah lulus sampai kerja itu berapa lama, 6 bulan, setahun baru dia dapat kerja, terus kemudian salary-nya itu dapat berapa, terus kemudian ya kayak gitu-gitu lah. Oh ternyata dulu untuk bisa kerja itu butuh waktu setahun rata-rata dari seluruh lulusan, sekarang 1 bulan, itu artinya dia dengan cepat diambil. Nah, terus kan kita bisa lihat soal salary ini. Kalau gajinya kecil atau misalnya gajinya gede, artinya dia kalau kecil itu kan misalnya gede itu berarti dia bisa akses kerjaan-kerjaan dengan kompleksitas yang segala macam lah. Sebenarnya instrumen itu macam-macam. Itu salah satu. Mulai ada berarti ya pembuatan ukuran-ukuran baru di. Dulu dilakukan, sekarang kayaknya mulai diregulasikan. Jadi semua kampus harus. Kadang-kadang regulasi itu kan tidak harus soal menghukum ya, tapi misalkan ketika dia punya, dia bisa mengakses grant tertentu atau apa kayak gitulah. Terus yang kedua ada demand juga. Misalnya gini, ITB itu declare kalian bisa cek jurusan mana sih yang paling menjanjikan, paling cepat dapat kerjaan, terus kemudian gaji rata-rata pertamanya itu paling tinggi. Mungkin anak muda mulai kelihatan ke sana mau dalam memilih jurusan segala macam lah. Nah, terus kemudian itu juga sebenarnya daya tawar kampus. Nih loh, lulusan kami itu bagus, buktinya ini kayak gitu-gitu. Itu yang dilakukan refactory juga kan, bahwa jaminan bagus itu kan simpel, diambil orang. Kita nggak bisa declare ini ya gini, tapi ternyata juga nganggur kan. Jadi kalau misalkan dia berbisnis, berapa lama dia kemudian bisa menghasilkan bisnis, terus kemudian segala macam lah. Instrumen itu macam-macam. Satu, dari mulai ngecek itu. Yang kedua, bertanya kepada end user, ke industri, bagaimana persepsi Anda terhadap ini, segala macam. Makanya kemudian ukuran-ukuran kampus ranking itu mulai variatif. Di Inggris misalkan ada ranking universitas berdasarkan acceptance dari dunia industri misalkan. Jadi mungkin dia kalah nih dalam hal penerbitan jurnal atau haki segala macam, tapi lulusannya itu top gitu. Oke, ditangkap. Jadi mulai ada awareness juga ya sebetulnya di area itu. Meskipun tadi aku sempat singgung, itu menurutku masih bisa lebih maju lagi, karena tadi kan kita berarti hanya mengandaikan bahwa pendidikan itu adalah sebuah komoditi dalam hal ini. Artinya ada konsumen di satu sisi bisa melihat lebih fair, itu tetap lebih maju. Cuma maksudku kalau kita mau lebih ke depan lagi, itu kan pendidikan tadi itu sebagai sebuah nation ini kan menjadi faktor penentu apakah yang tadi itu dia akan menjadi liability atau dia malah akan terrealisasi. Sebab kalau kondisi pasca pandemi ini menunjukkan sebetulnya ini benar-benar potensi yang besar, bahkan dengan yang kamu bilang tadi sedang masih berlangsung saja, itu dampaknya udah kerasa dari kalau kita compare anak-anak yang tadi. Cuman sebelum lebih lanjut, aku ingin ini ya, ini kok ngelihat pendidikan itu hanya persoalan persoalan memenuhi pasar tenaga kerja dan kayak gitu-gitu. Enggak, sebenarnya pendidikan itu lebih dari itu. Pendidikan itu tetap punya misi agung. Jadi kayak soal budi pekerti, soal karakter, etika dan segala macam. Itu saya tetap ingin meng-highlight itu. Nah, kalau cuman coba aku agak elaborasi di situ. Jadi aku tadi sempat tanya, karena kamu sekarang di UNU ya, di kalangan pesantren bisa dibilang. Mungkin kamu bisa ngasih kita gambaran juga, apa sih sebetulnya distingsi pendidikan model pesantren kayak gitu dengan pendidikan formal yang tadi kamu bilang. Mungkin kamu bisa elaborasi lebih banyak soal itu. Pertanyaannya kan apa distingsi pesantren dan sekolah. Cuman sebelum ke situ saya lanjutin sedikit. Saya merasa kecakapan kerja itu penting dan sekolah harus mempersiapkan itu. Tapi itu bukan utama dan satu-satunya.
yang paling utama dari sekolah itu sebenarnya mendidik. Mendidik itu bukan hanya keterampilan praktis ya, tapi membuat pemahaman terhadap etika bisa diserap dengan baik, menjadi laku dan segala macam. Orang bisa membedakan mana baik dan buruk, mana salah dan benar dan segala macam. Itu jauh lebih utama. Sehingga bukan soal misalkan otomotif, dia bisa danani mesin rusak jadi beres gitu, tapi beyond itu semua, soal etika dan lain-lain. Nah, kemudian apa bedanya dengan pesantren? Pesantren itu unik, jadi kita sulit untuk punya satu deskripsi pesantren ya. Jadi, tapi yang jelas yang membedakan pesantren itu sering disebut sebagai sekolah kehidupan. Sekolah kehidupannya. Iya, jadi orientasi dari pesantren itu adalah laku, akhlak. Yang barusan kamu tadi jadi, elaborasi di awal kan ya. Bukan semata dia paham, tapi dia melakukan apa yang dia pahami, begitu. Jadi misalkan soal kebersihan lah, dia nggak hanya tahu bahwa bersih itu baik, tapi dia menjaga kebersihan, harusnya seperti itu. Terus kemudian sebenarnya kenapa tak bilang sekolah kehidupan, ya membantu santrinya untuk bisa hidup dengan baik, bermasyarakat, terus kemudian punya keterampilan. Dan kalau dalam Islam itu kan hidup tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Jadi kayak membimbing itu semua gitu. Itu yang tidak ada di kampus formal ya. Kampus formal. Biasanya di kampus formal lebih ke kognisi gitu. Tesnya gimana? Ya tesnya adalah ketika ditanya dia bisa jawab. Apakah dia lakoni atau enggak itu lain soal, misalnya gitu. Itu kan udah pembeda utama. Yang kedua soal kampus kan lebih ilmu-ilmu duniawi. Mungkin sekarang memang ada mata kuliah agama, tapi ya itu sebagai ilmu, bukan sebagai laku kayak gitu. Kalau menurutmu tadi itu, aku sepakat sepenuhnya. Jadi kalau definisi pendidikan buat aku sendiri juga, pendidikan itu pada akhirnya outputnya itu adalah perubahan tingkah laku. Itu definisi pendidikan. Jadi di refaktori ketika kita bicara pendidikan, bukan soal penguasaan dia terhadap bahasa pemrograman, itu ya, tentu saja itu iya, tapi apakah ada perubahan tingkah laku dari sebelum dia masuk, tingkah laku, mindset. Kita sepakat tadi itu bagian yang penting dari pendidikan, dan kamu tadi sempat nyinggung di pesantren itu banyak justru lebih ditekankan di area itu. Nah, pertanyaanku sekarang, kalau kamu lihat misalnya, kenapa atau ini aku bisa salah ya, maksudku pandanganku bisa salah karena kedekatanku dengan pesantren nggak terlalu dekat, tapi yang aku dapat gambaran itu pesantren itu dianggap bukan sekolah kayak gitu, atau paling enggak buat beberapa orang ya mungkin yang belum tahu pesantren tentu saja sekolah, cuma maksudku dianggap berbeda ya dengan sekolah, bahkan bisa dibilang mainstream sekolah kan yang kita pahami sekolah ya sekolah normal, sementara pesantren tadi kenapa kok pertama kamu mungkin bisa nanggapi apakah itu pandangan yang benar kayak gitu. Terus kedua, ada nggak cara agar gimana ilmu-ilmu yang non appliance tadi kayak laku, kayak adab, kayak hal-hal yang tadi kamu sebut itu juga bisa terintegrate ke pendidikan formal. Ada nggak potensi atau possibility itu kalau yang kamu amati? Abot ya? Abot. Iya, apa coba. Ya, mungkin kan. Jadi ya, saya itu diajak ke sini, katanya mau ngopi-ngopi. Udah lama nggak ketemu. Gini. Menurutmu aja, ini aku tanya, ini kan kamu punya posisi unik. Jadi kamu ngejar pendidikan formal sampai doktoral di Perancis, tapi kamu juga di satu sisi juga mulai, bahkan yang ku dengar kamu juga sempat kayak semi pesantren ya, ngikut salah satu kiai. Mungkin gitu. Gini, mungkin kan tidak semua familiar dengan dunia pesantren ya. Jadi apa sih pilar-pilar pesantren? Pesantren itu memang khas. Biasanya di pesantren itu ada kiainya. Jadi satu ya, atau bisa banyak? Minimal satu pendirinya itu ya? Iya, atau kalau lah banyak tetap ada satu yang dituakan, disebut pengasuh kan, kiai. Role modeling itu menjadi sangat kuat.
Jadi belajar itu dari sosok, Praktek. dari sosok. Nah. Jadi model, ada model dalam pesantren. Jadi guru-guru kiai itu menjadi modelnya para santri. I see. Jadi dan juga itu kayak ada pewahyu segala macam gitulah. Jadi perantara kita menuju Tuhan itu lewat kiai, kayak lewat nabi kayak gitu-gitulah. Okay. Cuman maksudku kiai itu menjadi aspek penting dalam pesantren. Itu yang tidak ada dalam kampus, tidak ada sosok yang diutamakan. Yang kedua ada masjid. Masjid. Okay. Jadi ibadah, belajar ya, ibadah, beribadah, berilmu, itu kayak integrated gitu. Nah terus kemudian ada kitab. Memang di pesantren itu belajarnya kebanyakan berbasis kitab kayak gitu lah. Nah dan lain-lain. 3 ini ya pilarnya ya. Sosok, masjid, Sosok kiai, sama kitab tadi. Kayaknya itu yang utama, walaupun utama. ada yang lain. Nah terus kemudian pesantren itu ada yang dia punya madrasah. Oke. Nah madrasah itu tingkatannya juga ada dari mulai ibtidaiyah, SD, sanawiyah, Mirip dengan sekolah aliyah. disamakan. Betul. Nah sebenarnya gini, sekolah-sekolah Islam itu sekolah plus. Jadi mereka belajar yang umum plus agama Islam. Jadi malah sebenarnya itu plus. Kebayang nggak? Aliyah misalnya, Dipahami. SMA tambah agama Islam. Jadi begitu. Jadi bukan berarti belajar agama, tok umum plus agama. Jadi harusnya malah plus gitu. Cuman mungkin Bisa orang melihatnya pahami. itu dikira cuman belajar agama. Nah, jadi ada pesantren yang punya pendidikan formal, dan pendidikan formal di pesantren itu sekarang bukan hanya yang ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, tapi juga ada ya SD, SMP, SMA dan segala macam. Nah, jenjang universitasnya juga ada, tapi ada yang memang mereka cuma ngaji aja gitu, berbasis kitab Full segala ya, macam ada full. ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kok kemudian banyak orang yang ngerasa pesantren itu bukan sekolah dan segala macam? Ya. Ini mau jawaban berat atau? Jadi pesantren itu dulu tumbuh di di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat kekuasaan, karena dianggap sebagai basis perlawanan terhadap pemerintahan kolonial. Jadi mereka memang menyingkir di Tremas, di Pacitan, di Kediri. Jadi memang jauh karena pusat-pusat kekuasaan itu kan ada pemerintahan kolonial. Nah, Kalau taman siswa itu pesantren bukan yang bukan ya itu. bukan. Tapi itu juga Kalau dianggap pesantren sekolah itu kan- liar kan sama kolonial karena dia betul. mengajarkan. Kalau dia mungkin basisnya itu budaya Jawa, Okay. mungkin ya. Mohon maaf kalau salah. Kalau pesantren itu kan basisnya agama Islam, gitu. Jadi memang dulu dianggap juga sebagai pusat perlawanan, sehingga memang jauh dari pusat kekuasaan. Nah, ketika kemudian Indonesia merdeka, marginalisasi itu masih berlanjut, masih terjadi. Jadi memang dia dianggap bukan sekolah formal. Sekolah formal itu ya sekolah ala Belanda dan segala macam, tapi itu panjang urusannya lah. Padahal kalau kamu dari pengetahuan tadi justru ini lebih ya, karena selain formal dia juga akan diajari. Ya, tapi yang jelas memang tradisi pengembangan ilmu pengetahuan Barat dan Islam itu memang ada perbedaan. Kayak misalkan kalau di Barat secara umum, misalkan kita mengenal istilah argumentum et hominem, misalkan gini ya, jangan lihat orangnya, lihat ucapannya, gitu kan. Kalau ucapannya baik, ambil, gitu. Tapi kalau siapapun dia, kalau dalam tradisi Islam berbasis role model tadi, teks dan subjek itu tidak bisa dipisahkan. Ketika subjeknya bermasalah, teksnya itu ikut rusak, ikut bermasalah. Contohnya apa? Dalam tradisi periwayatan hadis, perawi. Sekali perawi itu bohong, pernah zina, mabuk dan segala macam, itu riwayatnya itu tidak lagi kredibel. Artinya memang yaitu kesatuan gitu. Makanya kiai-kiai itu dia punya beban moral yang sangat kuat atas apa yang diajarkannya. Bahkan misalkan ini jadi kemana-mana ya, misalkan gini. nggak apa, ini aspeknya kan kita sedang misalkan gini explore deh. pendidikan. Tadi kan aku bilang basisnya kitab ya. Sebenarnya kan ilmu membaca kitab itu ada. Ketika dia menguasai ilmu baca kitab, dia kan sebenarnya bisa mengajarkan kitab apapun. Tapi
tidak semua ustadz atau kiai itu mau mengajarkan kitab tertentu. Kenapa? Karena mereka sadar implikasinya. Yang diajarkan itu harus dilakoni secara konsisten, istiqomah dan segala macam. Jadi dia nggak bisa nyuruh-nyuruh orang melakukan ABJ, dia sendiri belum gitu. Misalkan apa? Kitab-kitab yang misalkan dianggap berat, misalkan Al-Hikam, misalkan Al-Hikam itu mungkin orang punya kapasitas membaca kitab, tapi tidak semua mau mengajarkan Al-Hikam. Ada requirement-nya, kayak gitu. Artinya kalau yang diajarkan itu memang harus bisa dilakukan sama orang itu. Bukan harus kemudian normal lah ya. Ini normal ya. Normal apa kebiasaannya begitu. Ada beban gitu loh. Misalkan ya di beberapa pesantren dan kemudian di yang kuat-kuat begitu, biasanya sholat Jumat itu justru pendek-pendek. Benar. Dan biasanya pesan yang disampaikan itu cuma 1 atau 2 dan kadang-kadang setiap Jumat itu diulang-ulang. Kan kadang-kadang itu juga masyarakat kenapa ya kayak gitu. Dia hanya berani menyarankan yang sudah dilakukan, bahkan sampai kayak gitu. Tapi api ya. Api misalkan ya, prinsip yang bagus ya. Hey, kalian harus tahajud. Yang ngomong gitu, berani ngomong gitu karena dia sudah. Misalnya kayak gitu-gitu, itu kan menarik ya. Terus kemudian selain itu juga kenapa tidak banyak yang tidak semua orang mau mengajar kitab ini itu. Makanya tadi ada sanad keilmuan. Nah, sanad misalkan sebuah kitab itu ditulis oleh Z gitu ya. Nah, Z ini punya murid sampai ke pengajarnya. Dalam tradisi pesantren, pengajaran kitab itu masih melihat sanad. Kalau dia tidak punya sanad, seringkali dianggap kurang kredibel ya. Begitu. Jadi kalau misalkan ada kiai mengajarkan kitab yang disolihin misalkan, atau kitab Al-Hikam atau apa, kiai itu punya sanad. Artinya dari sanadnya sampai ke penulisnya. Artinya ilmu itu nggak dilihat hanya dengan alat reason atau logik. Bisa baca kitab gundul, bisa dipelajari, tapi juga harus dilihat dari guru-gurunya. Ada alur kesatuan antara tindakan dan teori lah. Betul, itu juga. Terus juga nih, misalnya kitab A, itu aku bikin misalkan, terus kemudian kau belajar dari aku, kan ini maksudnya begini-begini, terus sampai bawah, sampai yang di sebuah pesantren itu. Jadi ada garisnya gitu loh. Makanya ada ijazah. Ijazah itu bukan ijazah yang kita maksud di sini. Ijazah ya, itu semacam kayak pengakuan bahwa misalnya gini, Al-Hikam, misalkan si A itu punya ijazahnya Mbah Kiai siapa, terus Mas Taufan belajar dari dia utuh dari A sampai Z. Terus Mbah Kiai ini merasa dirimu sudah paham Al-Hikam, sudah bisa menjalankannya, diijazahi. Nah, terus kemudian dirimu mulai, makanya ngajarnya punya ijazah kayak gitu-gitulah. Itu salah satu pembeda-pembeda yang unik. Tapi kemudian dalam perkembangannya pesantren kan berkembang tuh. Ada pesantren-pesantren yang mulai punya spesifikasi. Misalkan, dia spesifikasi soal kewirausahaan. Dia spesifikasi, bahkan di Jogja tuh ada pesantren robotika, kayak gitu-gitulah. Secara umum ada yang basisnya tematik begitu. Kemudian ada yang disebut pesantren tradisional dan pesantren modern. Modern tuh biasanya kalau dia punya madrasah, kayak gitu-gitulah. Segala macamnya. Pesantren berkembang sangat pesat. Oke. Menarik. Jadi justru kalau dengar penjelasanmu seperti ini, itu nggak jauh berbeda dengan yang ada di Refactory sebetulnya. Dalam pengertian gini. Jadi ketika seorang senior engineer ya ngajarkan junior engineer sesuatu, itu memang nggak ada peraturan yang bilang, tapi rata-rata misalnya dia meminta seseorang ini melakukan sesuatu, itu chance-nya si pengajar ini udah melakukan itu. Cuma yang mungkin nggak ada soal sanad dan seterusnya. Tapi maksudku, apa nggak ada kemungkinan untuk masukkan hal-hal semacam itu, memformalkan hal-hal semacam itu di pendidikan sanad formal? Itu gini ya, jangan dilihat terlalu complicated. Anggap aja prinsip dasarnya apa sih gitu. Tadi kan dibilang sanad itu ditandai dengan ijazah. Ijazah itu kan ada ijazah formal, kayak kau lulus S1 politik. Itu artinya kau sudah tuntas belajar sehingga kau diakui punya kapasitas itu, sehingga kau bisa ngajar ke orang lain dan segala macam. Tapi kalau dalam dunia pesantren kan ijazah itu nggak yang kemudian ditulis, nggak harus selalu yang begitu.
intinya tidak semua orang itu bisa asal langsung ngajar. Kalau kau bisa baca buku bukan berarti kau paham isi buku Langsung itu kan. ajar. Intinya yang punya ijazah itu sudah pernah belajar dari orang yang paham, diakui oleh orang yang paham bahwa kau bisa. Ijazah kan juga gitu. Kau kuliah kemudian dapat nilai, dikumpulkan, diakui. Sebenarnya prinsip dasarnya sama. Cuman mungkin terinspirasi dari skema itu kemudian diinstrumentasi menjadi ijazah, ada tulisannya, ada tanda tangannya dan segala macam kayak gitu-gitulah. Sebenarnya itu kita saling belajar. Kalau kita ngelihat tadi dibilang refaktori juga modelnya kayak gitu. Ya sebenarnya kan model-model pendidikan itu kurang lebih ya begitu-begitu aja, tapi pengembangannya yang menjadi sangat variatif ya. Misalkan gini, kampus kayak Oxford, Harvard itu kan sebenarnya juga besar dari tradisi seminari di mana integrated antara tempat ibadah, belajar agama sama belajar ilmu pengetahuan. Maksudku, aku mau ngasih penekanan tadi atau highlight itu di aspek bahwa ada penekanan soal role model. Jadi seseorang yang ngajar itu juga harus juga berfungsi sebagai role model, bukan hanya apa yang dia sampaikan, tapi apa yang benar-benar dia bisa lakukan. Makanya dalam tradisi Jawa kan guru itu sering disebut kepanjangannya digugu dan ditiru. Ya. Jadi ya kalau enggak kita maksudku itu betul. Kalau enggak kita hanya tahu A B C D E tapi kemudian tidak ngelakoni. Ya. Maksudku itu yang diformalkan itu menurutku ya, Wet. Kalau tadi kamu bilang problem kita di pendidikan itu soal mismatch. Kalau aku salah satu problem terbesar di pendidikan di Indonesia itu menurutku soal literasi. Jadi literasi. Ya, jadi dari sisi angka menunjukkan itu ini negara yang level literasinya itu ya hampir sulit untuk disebut lah ya. Jadi sangat rendah kayak gitu. Budaya literasinya rendah, membacanya lebih-lebih budaya nulisnya. Itu menurutku itu reason kenapa meskipun budaya kita sangat kaya, bahkan ada beberapa penulis asing itu kan nulis sejak zamannya pasca Firaun, itu para pelaut kita sebetulnya udah main-main ke banyak areal kayak gitu. Evidence-nya antropologi, jadi bentuk perahu itu nggak ditemukan kecuali di Indonesia. Nah cuman kan problemnya para orang-orang nenek moyang kita tuh nggak familiar dengan tadi menulis. Jadi kebijakan kayak guru digugu dan ditiru itu sebetulnya kecil, tapi maksudku dia punya makna budaya menurutku. Yang itu aku nggak yakin anak-anak generasi sekarang aware tentang karena sekali lagi kesalahannya ada di sana. Itu kenapa menurutku Barat punya banyak teoretisi ya. Nah ini sedikit kamu sempat lulus filsafat kayak gitu, sempat belajar lah ya filsafat terus. Aku pengen sedikit masuk ke area itu, Wit. Jadi kenapa di Barat itu punya banyak nama, mulai dari ilmu ekonominya ya, ilmu politiknya ada Thomas Aquinas dan seterusnya, filsafatnya Jerman kita Heidegger dan seterusnya itu. Tapi di Indonesia atau Asia lah ya, atau bangsa Timur lah ya secara umum itu dengan sedikit exception itu hampir nggak ada, terutama Indonesia. Ini bisa panjang. Nah, bisa panjang kan? Maksudku gini, jadi pengalaman pribadiku sendiri ini tak share di sini. Jadi misalnya kita kalau bicara soal situasi terakhir soal Rusia Ukraine, ini agak lompat dikit tapi aku mau menyampaikan satu poin di sini. Jadi di titik ini ada salah satu filsuf yang namanya Alexander Dugin, mungkin kamu pernah dengar itu. Jadi dia nulis beberapa buku, diantaranya yang aku udah baca itu 2, For Political Theory sama The Great Awakening dan The Great Reset. Nah, dia dianggap sebagai otaknya Putin karena Putin sering menyampaikan banyak hal di pidatonya yang itu dianggap sebetulnya dari Dugin. Satu poin yang dia sampaikan adalah bahwa kebudayaan sebuah negara itu seharusnya dipandang sebagai uniqueness yang nggak bisa harusnya secara semena-mena itu dipaksakan dari luar. Kalau dia kan kritik terhadap globalisasi itu soal ini. Nah, hal semacam ini sebetulnya itu juga disampaikan sama Bung Hatta sebetulnya dalam buku yang lain maksudku.
Cuman masalahnya aku sendiri ketika kuliah di Unair dulu itu kayak pikiran-pikiran ini disembunyikan ya. Pikiran-pikiran kayak Bung Hatta ini mungkin nanti kita bisa bahas lebih luas ya. Cuman maksudku aspek kenapa kok Indonesia ini nggak pernah ada upaya secara nation ya kayak gitu. Itu benar-benar memformalkan pikiran-pikiran besar yang mungkin udah ada di pendahulu. Ya. Ternyata ini obrolannya ke arah situ ya. Di awal itu kan saya bicara tentang coplos, jokin. Cuman bagi siapapun yang dengar, gini, saya ingin mengatakan bahwa lagi-lagi pendidikan itu bukan semata persoalan yang keterampilan, tapi bahwa itu perlu disediakan oleh lembaga pendidikan itu iya, tapi itu tidak cukup. Makanya karakter jadi penting dan segala macam. Itu satu hal supaya nggak salah sangka. Kayaknya kok kita hanya mempersiapkan struktur kapitalisme dalam itu penting untuk menjawab tadi kayak kemungkinan kayak useless generation yang ditulis dan seterusnya itu addressing itu menurutku. Tapi karena ini kode-kode filosofis, kita nggak tahu audiensnya kayak apa gitu. Tugas penting pendidikan itu membebaskan. Iya, makanya ada pendidikan yang membebaskan filosof kayak pemikir-pemikir kayak Paulo Freire dan segala macam dari belenggu. Aku setuju dengan itu. Cuman memang kita perlu mempersiapkan itu. Jadi dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Kalau semata-mata hanya memberikan bekal keterampilan yang sangat teknikal itu juga nggak oke. Tapi kalau terlalu hanya membangun karakter tanpa keterampilan praktis nanti juga nggak jadi apa-apa. Jadi intinya seimbang. Terus kalau soal kok kita nggak nemu ya pemikir-pemikir Indonesia, jangan-jangan emang nggak ada. Kebetulan S1 fokus kaji, minat kaji itu politik pengetahuan. Makanya aku bilang ini bisa panjang nih urusannya. Jadi skripsiku itu Politics of Political Science, politiknya ilmu politik. Minat kaji di S1 itu politik ilmu. Jadi soal politik pengembangan ilmu. Satu, ya kolonisasi pengetahuan, gitu. Jadi panjang urusannya. Jadi bukan tidak ada, jangan-jangan memang itu disembunyikan tadi ya? Ya, bahasanya disembunyikan itu, gitu. Jadi kayaknya ini bisa panjang ini. Tapi menurutmu, upaya juga bukan berarti nggak ada upaya sama sekali. Ada ya? Ada. Misalkan gini, misalkan ya ilmu sosial profetik, atau misalkan tribunisasi ilmu sosial, indigenisasi ilmu sosial, itu kan sebenarnya jargon-jargon yang dipakai untuk memperjuangkan apa yang tadi kau sampaikan, bahwa kita jangan upaya itu. Kalau kamu lihat, kamu kan juga ada di pemerintah, ada nggak upaya sistematik pemerintah juga untuk benar-benar, ini kan kita udah merdeka, maksudku poinnya, kita udah merdeka dan kita kalau kita pakai teorinya Dugin tadi yang Dasein dan seterusnya tuh, dia banyak ngutip soal Heidegger ya. Itu setiap culture itu mestinya panjang. Pendidikannya nyerminkan panjang. Gini, yang aku bilang panjang itu karena tadi fokusnya tuh kayaknya mau persoalan itu deh, soal profesional. Jadi gini, Van, pengembangan ilmu dan politics itu adalah arena kekuasaan, arena kontestasi kekuasaan. Karena Orde Baru paham betul bahwa pengembangan ilmu itu adalah pertarungan kekuasaan, mereka masuk ke sana gitu. Makanya kemudian ada kayak penerbitan ensiklopedi dan segala macam. Pengembangan ilmu dilakukan untuk pelanggengan kekuasaan, memastikan rezim itu langgeng dan segala macam. Jadi ada nggak upaya sistematik? Justru karena negara memahami itu, maka kemudian menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai instrumen pelanggengan kekuasaan. Contoh, waktu Orde Baru itu kan kita korporatisme. Jadi misalkan ya, teori apa yang dipelajari, terus kemudian kita belajar kemana, itu kan sangat di-drive. Buku apa yang segala macamnya itu loh, itu. Jadi maksudku gini, aku oke bahwa aku memahami tadi yang kamu sebut ketika kolonialisasi Belanda itu, bahkan kalau nggak dipaksa sama tekanan eksternal, mereka nggak akan ngasih politik ethics tadi ke kita. Nah tapi ini kita ngomong soal konteks ini sebuah negara merdeka kayaknya. Nggak gitu, Van. Misalkan gini ya, gini, Indonesia merdeka, terus kemudian karena
intervensi dari Amerika misalkan, kemudian Pak Harto naik sebagai presiden, terus kemudian jadi ada intervensi luar gini, Amerika itu mulai mengembangkan studi kawasan, ada Indonesian Studies. Indonesian Studies itu satu project menguliti Indonesia, menelanjangi Indonesia luar biasa. Makanya kemudian perpustakaan Indonesia terbesar di dunia itu ada 3, satu di NU, satu di Leiden, satu di Cornell University. Nah, jadi Amerika itu merasa untuk bisa menguasai sebuah negara atau kawasan, dia harus memahami kawasan itu seutuhnya. Maka dibangun satu perpustakaan besar. Kemudian ada pengiriman ilmuwan-ilmuwan secara masif dari Amerika ke Indonesia. Maka dulu kan udah banyak banget tuh, dari mulai Hefner, kemudian ada Gertz, ada segala macamnya itu. Kemudian ada proyek pemberian beasiswa, jadi penyekolahan orang-orang Indonesia ke Amerika, sehingga kemudian sejak saat itu sampai sekarang corak pengembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia itu sangat American minded. Jadi apa yang dipelajari di Indonesia itu sangat bias Amerika. Itu tadi, makanya aku sebut kenapa aku nyebut Dugin, karena itu juga awareness yang tadi dicoba di raise sama Dugin, bahwa globalisasi itu sebetulnya adalah upaya nominalisasi Barat. Jadi kelompok para globalis ini kan didorong sama ideologi nominalism, artinya penolakan terhadap identitas kolektif kan. Kalau ini kalau filsafatnya ya, artinya semuanya dibuat tadi West minded. Makanya kalau ditanya solusinya kalau mau obrolannya dibawa seberat itu, dekolonisasi pengetahuan. Makanya nanti teori-teori yang berkembang kalau dalam ilmu sosial itu teori-teori postkolonial. Tapi menurutmu ada kaitan nggak antara yang tadi ku sebut soal literalnya? Ini budaya literal, terlepas kita kolonial atau enggak maksudku. Ada beberapa tokoh pendiri bangsa ini yang memang benar-benar butuh buku, kayak Bung Hatta tadi yang aku sebut. Bahkan ketika dibuang di Indi dia bawa 7 peti buku itu kemana-mana. Ada yang seperti itu. Cuman sayangnya kita salah milih idola sih kalau menurutku. Harusnya jangan Bung Hatta. Tapi ini diskusi bulan depan lah, aku sama ada pro Bung Karno nanti. Kalau Bung Hatta tanpa Bung Karno Indonesia nggak merdeka, Pak. Setuju. Okay. Nggak, maksudku poinku adalah literal, budaya literal itu menurutku bahwa itu jadi masalah, iya. Cuman gini, literasi kan tidak hanya dipahami baca tulis ya. Makanya sekarang ada literasi teknologi, ada literasi numerik, ada literasi bahasa, ada literasi segala macam. Secara umum kapasitas literasi kita itu rendah. Kenapa? Karena seringkali kita itu belum tuntas kemudian loncat gitu. Misalkan gini, kalau ini linear ya, itu problem generasi atau problem culture atau apa yang kamu tadi sebut, kita ini belum selesai satu terus lompat, itu problem generasi atau problem umum yang side effect dari teknologi itu kalau buat kamu, karena lifespan kita lifespan kita pendek itu. Misalkan gini, biar kalau secara umum linear itu kan dari masyarakat pra-agraris yang masih takut salah ya, misalkan masih soal mitologi dan segala macam masuk ke, biasanya kan masyarakat agraris seperti itu, masyarakat agraris dengan kultur budaya dan segala macam masuk ke masyarakat industri, kemudian industri nanti masuk ke masyarakat post industri dan segala macam. Nah, kita itu masyarakat agraris belum tuntas, industri masih icip-icip, terus kemudian langsung lompat ke jadi kayak tidak dewasa gitu loh, kebayang nggak, Van? Makanya kemudian ya segala belum tuntas gitu. Tapi justru aku ngelihatnya ini dianggap positif aja, akselerasi. Jadi kalau masyarakat yang lain itu harus menuntaskan step by step, kita justru meloncat. Bahwa kemudian kita gagap dan segala macam, fine. Tapi ya akhirnya kemudian kita nangkap. Gak apa-apa. Maksudku itu kan kita udah merdeka nih ceritanya, dan kita punya, kalau kita sekali lagi sepakat dengan Dugin dalam satu hal itu, kita punya unique identity sebagai sebuah nation. Nah, maksudku di situ. Misalnya kalau bangsa Barat, misalnya bangsa Barat itu kan maunya sekarang semuanya serba instan, liberal dan seterusnya kayak gitu. Itu memang culturally mereka seperti itu. Nah, di Indonesia seseorang ketika mengambil keputusan itu dia banyak dipengaruhi sama hal-hal yang
memang luar cultural kayak gitu. Jadi kayak misalnya dipengaruhi malu terhadap keluarga dan seterusnya. Ini unik menurutku. Cuman sekolahan kita, terutama sekolah formal itu menurutku nggak punya ukuran standar. Belum paling nggak belum ada ukuran standar untuk outcome dari tiap-tiap level ini, termasuk di dalamnya tadi soal culture tadi. Kalau terkait hal itu ya, seandainya mau disederhanakan, apa sih yang paling perlu gitu? Yang pertama kalau menurutku itu critical thinking. Kalau satu yang harus dikembangkan, hanya boleh milih satu, aku akan mengatakan itu critical thinking. Yang kedua memang 5 pilar literasi. Itu sebagai sebagai basic gitu, basic yang diperlukan seorang manusia. Jadi critical thinking, kita bisa berpikir secara kritis sehingga setiap perilaku dan pola pikir kita itu berdasarkan kesadaran. Misalkan gini, kenapa ya aku kok harus sangat terinfluence dengan budaya popnya Korea gitu, K-pop gitu. Kenapa ke India gitu? Itu kan karena orang mau mempertanyakan. Dia mau mempertanyakan, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya itu pertanyaan yang bernas gitu. Jadi critical thinking itu segala sesuatu. Kalau dia critical thinking kuat, itu sebenarnya hampir seluruh persoalan itu terselesaikan. Tadi ya, dan soal adab yang kamu sebut dari sumbangsi dari pesantren itu menurut aku perlu. Kalau di Jepang misalnya sejak kecil, sangat kecil itu anak kan dilatih untuk serving others. Jadi waktu dia SD dia udah bikin masak kayak gitu secara bergantian. Jadi yang satu masak, yang satu harus berterima kasih. Gitu. Jadi yang pertama tuh sebenarnya critical thinking, karena kita dipengaruhi oleh pola pikir dan mindset. Mindset itu soal thinking kan, critical thinking. Yang kedua kapasitas literasi dasar. Literasi bahasa, literasi numerik, literasi segala macam itu penting. Nah baru ya bukan soal urut-urutan ya, adab itu juga penting. Makanya kalau dalam Islam itu sebenarnya adab mendahului ilmu. Jadi adab itu sudah mulai bicara interaksi dia dengan sekitarnya. Nah adab itu yang seringkali masih nggak terlalu kuat di di pendidikan formal. Nah itu maksudku. Jadi ya ini kamu kan direktor juga di punya standpoint pemerintahan ya juga. Maksudku aku kalau di Refactory sendiri kita punya beberapa hal yang jadi fokus kita ke depan ya. Tapi kalau untuk aku bisa hopeful sih kalau paling enggak ada, terutama generasi sekarang. Tadi aku sebut kalau 10-15 tahun lagi itu generasi yang tadi yang usia 20-30-an tadi justru yang akan mulai masuk kayak gitu. Jadi pikiran-pikiran baru ini tak pikir, aku berharap sih bener ada kayak kalau kamu tadi nyebutnya reorientasi kurikulum dalam skop universitas yang kamu pimpin, tentunya aku berharap juga ada semacam reorientasi education tapi dalam skala nation kayak gitu. Sebelum di closing, kau udah kayak gitu. Ini aku mau diundang tuh karena mau promosi. Sebentar ya. Jadi gini, aku setuju. Kayak orientasi kurikulum itu bagian kecil dari kayak orientasi pendidikan ya. Kayak orientasi something big gitu. Cuman UNU, lalu gimana dengan UNU? Tadi aku bilang pembeda dengan kampus NU lainnya itu kan kita fokus ke profesional. Pembeda kampus UNU dengan kampus umum itu kita memang ingin mengidentifikasi diri, memperkenalkan diri sebagai kampus yang berorientasi ke depan, sangat future oriented. Makanya kemudian kita ini dalam proses kerjasama dengan Uni Emirat Arab untuk membangun namanya School of Future Studies. Itu Postgraduate School of Future Studies. Postgraduate berarti untuk pasca sarjana. Nah, apa itu? Ini adalah sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan ke depan, tapi masih jarang dikembangkan di kampus lain. 5 disruptor itu bukan AI. Misalkan kita punya hutan tapi tidak bisa mengkapitalisasi dengan optimal karena nggak cukup banyak ahli carbon trading. Makanya sekolah ini misalkan akan mempelajari soal rekayasa genetika, dunia IT kayak metaverse, blockchain, human robot interaction, terus kemudian soal neuroscience, carbon trading segala macam. Jadi ilmu-ilmu yang konkret dibutuhkan ke depan belum banyak dikembangkan,
Nah, sekolah ini ingin hadirkan, would be Nice. the first in Asia Pacific. Nice. Salah satu turunannya itu adalah Islam and the Future. Goalnya apa? Kita ingin ikut berupaya agar Islam itu tidak terasing di tengah dunia yang berubah sangat cepat dan radikal gitu. Jadi kita bisa menghukumi satu isu dengan baik kalau kita memahami isu itu, ya kan? Makanya kemudian nanti Islam and the Future itu, ini nanti anak-anak S1 yang ulama-ulama muda lulusan background Islam, mereka akan ngambil itu, kemudian nanti ada konsentrasi, misalkan Islam and Digital World, Islam and Biotech, Islam and segala macam. Jadi di tahun pertama mereka akan dipapar dengan isu-isu kontemporer, metaverse itu apa, blockchain, cryptocurrency, rekayasa genetika, DNA, kayak gitu-gitu lah. Sehingga ketika mereka menguasai di tahun kedua bisa bagaimana sih Islam memandang cryptocurrency, boleh nggak sih gitu. Sehingga kemudian nggak kemudian kayak jauh banget gitu loh. Nah, akhirnya muncul ulama-ulama yang updated, yang memahami isu-isu kontemporer. Itu sebagai ikhtiar UNU Jogja dalam mempersiapkan ke depan gitu. Jadi ada School of Future Studies, misalnya kayak gitu. Kita ingin dikenal sebagai kampus yang future oriented. Itu menurutku justru sangat relevan, Wid. Jadi yang tadi kita kalau balik lagi ke teorinya Dugin ya. Jadi teknologi itu bukan punyanya Barat. Teknologi itu bisa punya siapapun. Dalam hal ini kamu coba masuk dengan identitas Islam tadi kamu sebutkan. Jadi bukan Islamnya ketinggalan, tapi teknologi 5 disruptor tadi dengan perspektif Islam menurutku. Karena tiap negara itu boleh punya identitasnya sendiri. Makanya aku kalau dengar politik identitas itu kita harus hati-hati cermatinya. Karena agama itu identitas. Tiap orang itu aku meyakini. Jadi aku nggak melihat diriku ini terlalu Jawa. Tapi ketika anakku lahir kemarin, ari-arinya tak warung di Parangtritis. Waktu lahir juga tak ada nih karena aku Islam. Jadi identitas itu agak susah kalau harus dilepas dari kalau di politik ya, apa yang bukan identitas? Nah, makanya itu. Apa yang nggak politik? Benar. Bukan politik. Jadi bacamu ini sangat politis. Jadi kalau kamu tadi nyampaikan UNU, aku fully appreciate itu kamu dalam periode ini ya kamu coba bikin paling nggak establish dasarnya. Terus kemudian tadi kan kita bicara soal karakter. Terus gimana upaya UNU dalam mengadopsi itu kan, mengakomodasi itu. Makanya nanti di tahun pertama sebenarnya seluruh mahasiswa UNU itu nanti akan dipesantrenkan. Jadi pendidikan berbasis asrama, dan asramanya itu memang kita menggali inspirasi dari nilai-nilai pesantren. Kita juga pesantren dari Abangan. Tadi kamu kan tak aja pesantren kita, pesantren Abangan. Siap. Newata kalau kita. Jadi tak pikir kita align with. Jadi aku super berharap kalau mungkin ke depan kita bisa, nggak tahu, ada kolaborasi gitu, refactory UNU ya. Jadi suatu saat depan saya kira ya, maksudnya langsung habis obrolan ini selesai kita bahas iso opo. Oke. Jadi aku mungkin ada yang mau kamu sampaikan lagi? Apa ya? Kalau closing statement mungkin yang beda ya. Kadang-kadang juga ada seperti ini menyampaikan hal yang lain. Kali ini saya mau meng-highlight tentang future. Jadi kebetulan saya salah satu pengkaji peminat future studies. Jadi ini kapasitas membaca masa depan itu seperti kalau mobil itu lampu ketika kita malam hari. Semakin panjang jarak pandangnya, itu semakin kita bisa lagi kencang, ya kan? Nah, makanya yuk bareng-bareng kita mulai belajar tentang studi masa depan. Kita mulai curious, mulai ingin tahu tentang masa depan itu bisa dipelajari, ilmunya juga ada. Jadi kalau bisa melakukan sesuatu basisnya bukan semata-mata keinginan kebutuhan hari ini, tapi apa yang akan terjadi ke depan. Jadi sebenarnya masa depan itu mulai bisa dibaca kok, walaupun tidak sepenuhnya tepat ya, tapi paling nggak itu ada clue-cluenya. Apa sih yang akan terjadi, terus kemudian kita tarik. Apa sih yang akan terjadi, kita tarik. Dengan begitu kita bisa lebih antisipatif, bisa menghadapi masa dengan lebih baik gitu. Misalkan contoh ya, kita tahu bahwa dulu itu Uber kan berkembang masif di Eropa. Cepat atau lambat kan pasti akan masuk ke Indonesia. Delay 4-5 tahun, 3 tahun lah. Harusnya kita bisa persiapkan kebijakan apa yang perlu
dibuat dan segala macam, sehingga pada saatnya dia masuk itu kita udah siap nih gitu. Nah sekarang kalau teman-teman googling itu coba deh ketik kata kunci Megatrends. Megatrends 2030, Megatrends 2040, atau misalkan future trend, future education, future health, future technology. Ternyata ada loh gitu. Oh, ternyata teknologi yang berkembang seperti ini. Oh, pendidikan yang berkembang, ternyata ramalan-ramalan sudah dibuat gitu. Nah, enaknya adalah ketika memang itu semua sudah ada, kita tinggal merumuskan strateginya. Jadi merumuskan skenario-nya. Makanya ada istilah skenario making dan segala macam. Jadi menurut saya mulai perlu membaca, memprediksi apa yang akan terjadi dan mempersiapkannya. Mungkin itu ya, saya ingin promosi soal pada anak muda nih ya. Anak-anak muda baca deh masa depan, supaya tadi teman-teman mempelajari sesuatu yang ternyata sesuatu itu akan usang segera, kan sayang. Harusnya teman-teman mulai tahu, oh 5 tahun ke depan job yang akan berkembang apa ya, kualifikasi yang dibutuhkan apa ya, oh berarti aku belajar itu. Jangan sampai kita tidak tahu dunia ini sehingga kemudian mengantisipasi dengan cara yang salah. Oke. Sip. Oke, jadi good luck. Aku udah ketemu dengan beberapa, ya ini lagi ngumpulin tim elit juga yang aku sempat ketemu kemarin. Tim elit yang aku maksud ini ada yang lulusan mana kemarin ya, Swedia kalau nggak salah itu juga future study juga itu ya, soal apa dia lagi nyiapin semacam tim elit gitu. Tak lihat sangat serius, moga-moga berhasil program. Tak pikir kalau semakin banyak anak muda yang bener-bener invest ya untuk future, tapi dari standpoint nation kayak gitu, jadi mereka nggak pindah ke luar kayak gitu tuh, tak pikir akan sangat bagus sih ke depan. Oke. Gitu. Nambahin lagi deh. Gini ya, pada akhirnya sekolah itu sebenarnya sebenarnya kalau menurutku ya, sekolah itu bukan learn about something, tapi learn how to learn. Learn how to adapt gitu sebenarnya. Sehingga kita belajar apapun itu dalam rangka belajar cara belajar. Kalau kita tahu cara belajar yang efektif, kita bisa beradaptasi dengan mudah dalam situasi yang berubah demikian cepat. Kenapa bukan learn about something? Karena something itu mudah obsolete. Skill ini penutup ya. Skill yang menurut saya perlu dikembangkan itu skill belajar, learn how to learn. Yang kedua skill to relearn. Learn how to relearn. Sama satu lagi learn how to unlearn what we have learned. Bener. Jadi misalkan ini gelas nih, itu penuh gitu. Kalau misalkan diisi pasti tumpah, kita nggak akan bisa menyerap dengan baik. Maka apa yang kita pelajari kalau udah usang itu dibuang, sehingga gelasnya itu kosong, kita bisa masuk. Jadi udah penuh dibuang lagi, masuk lagi, dibuang lagi. Nah kadang-kadang itu kita sulit menyerap yang baru karena kita masih meninggalkan yang usang itu di kepala kita. Nggak mau kayak ngilangkan approach lama tadi. Betul. Jadi be powerful agile learner. Jadilah manusia pembelajar yang haus belajar, curious. Itu sebenarnya pesan utamanya untuk saya sendiri. Ya. Thank you, Van. Itu yang terakhir tadi aku mau sedikit komentari. Jadi itu sangat relevan buat para programmer karena di dunia programming itu 5 tahun yang lalu nggak ada yang tahu Golang. 5 tahun kemudian hari ini Golang itu jadi standar practice. Artinya kalau teman-teman tadi nangkep apa yang tadi disebutkan sama Mas Rektor ini soal bagaimana cara belajar itu sangat relevan karena 5 tahun lagi belum tentu Golang jadi standar industri kita kayak gitu. Jadi itu sangat relevan sih buat teman-teman programmer juga ya. Ini dunia itu jungkir balik. Kita nggak bisa menghadapinya dengan lempeng-lempeng aja gitu. Dia ini salah satu contoh manusia agile. Dia belajar politik sekarang ngurusin programmer, ya kan? Saya misalkan kan saya mulai menyadari bahwa agile itu jauh lebih penting ketimbang linear, saklek gitu. S1 saya politik pengetahuan, politik ilmu. S2 saya studi perang, studi intelijen di Moskow. Tesis itu membandingkan intelijen Amerika, Cina, dan Rusia. Dan sekarang S3 saya belajar bisnis ya. Dan kemudian orang yang belajar intelijen itu dapat amanah untuk memimpin kampus, ngurusi akreditasi, boran, why not gitu. Oke. Yes. Jadi agile aja, santai aja. Sip.
super thanks with untuk Thank you. insight hari ini Mudah-mudahan soal ada pendidikan, manfaatnya. soal pesantren. Kita tadi sedikit bahas soal budaya sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi good luck buat Thank you. doktoral. Senang juga buat- melihat perkembangan reflektor ini. buat sekolahannya, buat kehidupan pribadinya juga. Thank you. Mungkin aku berharap nanti next time kita mungkin bisa connect lagi untuk discuss Siap. hal baru. Thank you. Thank you, Wid. Sukses. Ya, itu tadi discuss sama Widya ya, Mas Widya nih, rektor UNU sekaligus staf kementerian juga. Jadi 2024 moga-moga berhasil juga. Wid. Apa itu? Ya. Mudah-mudahan lulus ya 2024 ya. Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di Refactory Room kali ini. Jadi mungkin sampai ketemu lagi di bulan depan di topik dan pembicara yang keren yang lain. Thank you semuanya. Ya. Oke. Thank you, Mas. Oke.